Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hakim. Tentunya masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Kali ini saya ada servisan sebuah televisi CRT. TV ini sangat digemari oleh para teknisi. Yaitu televisi Sharp dengan gejala ya seperti biasa, gejalanya adalah Protek. Ya, Protek Sharp 14 in dengan seri sekian 14V20D2 14 in ya. Untuk dayanya 65 watt. Sharp. Kerusakannya yaitu Protek, dan bagaimana cara kita menganalisanya? Lanjut saja ke mesinnya. Tentunya kita akan membacakan terlebih dahulu untuk nilai-nilai komponen yang sekiranya sering hilang ya. Oke teman-teman, di sini sudah kelihatan sebuah FBT baru. Ini FBT-nya sudah pernah diganti. Untuk nilai komponen yang saya bacakan ya seperti contohnya STR ya, nanti STR, FBT, IC vertikal, IC chroma, terus IC audio, terus pemakaian tunernya, dan mungkin untuk kelanjutannya untuk tegangan-tegangannya. Oke, langsung saja ke STR-nya. Pertama, STR di sini menggunakan STRW 5453. Kemudian kita lanjut ke FBT-nya. Ini FBT-nya baru, lengkap dengan harganya di sini. Oke, untuk FBT-nya sebentar, ini ada di dalam. Horizontal aja terlebih dahulu. Untuk horizontalnya yaitu tipe T2140 ya. T2140 ini. Ya, ini untuk catatan buat kita dan juga buat teman-teman ya. Oke, untuk FBT-nya itu sering ada pertanyaan juga. Untuk FBT-nya teman-teman lihat di sini BSC 2631S ya. Dengan data pinout silakan dicek di Google ya. Untuk data pinoutnya. Kemudian untuk IC vertikalnya di sini menggunakan TDA apa ya? STV teman-teman, STV 9502 ya. STV 9502. Untuk audionya menggunakan LA4. Sebentar, nggak kelihatan. Kita tarik aja teman-teman. Nah, ini dia. Menggunakan LA42031 ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk outputnya mono. Kemudian untuk tunernya ya, tuner itu juga penting teman-teman, walaupun sekarang udah banyak yang memakai digital ya. Ya, itu dia seri tunernya. Oke, nanti untuk data pinout tunernya kita bacakan juga ya. Dan ini untuk iuknya, mungkin teman-teman butuh seri iuknya ya. Nah, ini dia. Monggo. Nah, oke, kita lanjut bagian bawah untuk pengecekan tegangan ya terutama ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah ya. Ini ada sebuah resistor 20 watt dengan nilai 20 ohm itu untuk menjaga itu teman-teman, menjaga supaya jeglek. Nah, jadi ketika listrik kita di rumah kita 450 itu biasanya pertama dihidupkan itu jeglek gitu ya teman-teman ya. Itu dipasang ini. Jadi dipasang seri dengan kabelnya diputus satu kemudian dipasang ya. Oke.
Ya ini buat teman-teman yang baru gitu aja, atau mungkin apa namanya, mau dipasang sendiri TV-nya. Oke, untuk data pinout FBT-nya saya bacakan juga ya. Biar durasinya itu lama, teman-teman. Walaupun nggak penting, biar durasinya itu lama ya. Oke. Dengan data pinout sekian, maaf, dengan seri yang tadi saya sebutkan, dan data pinoutnya yang pertama yaitu dari sini kolektor ya. Ini kolektor, kemudian ini B plus ya, kolektor nomor 10 di sini, nomor 1. Wah, kita ngitungnya dari kolektor aja ya. Kolektor, terus kemudian B plus, di sini ada ground, kemudian di sini ada tegangan, ini sekitar 24 volt ya teman-teman. Ini tegangan vertikal ya. Sekitar 24 sampai 26 volt ya. Kalau nggak salah, nanti kita ukur aja. Kemudian di sini ada NC, dan di sini ada AFC ya, ini ya. AFC, terus tegangan 180 volt, tegangan video. Kemudian ada ground lagi. Di sini ada heater, kemudian terakhir ABL. Ya, oke, itu dia untuk data set atau pinout dari FBT-nya. Kemudian untuk pinout dari tunernya ya. Nah, kalau tuner sih ada tulisannya teman-teman ya, nggak usah disebutin lah. Untuk IC chromanya teman-teman, IC chromanya di sini menggunakan EXC245WJ N40 ya teman-teman ya. Oke, itu dia serinya, dicatat EXC245WJ N40 dengan gejala kerusakan protek. Proteknya seperti apa saya jelaskan kembali. Untuk protek dan standby itu beda ya teman-teman ya. Kadang di situ banyak yang menyamakan. Televisinya protek dibilang standby, televisinya standby dibilang protek. Nah, itu dia. Di situ beda ya teman-teman ya. Jadi protek itu, kalau protek itu jadi TV mau setar. Nah, TV itu mau setar walaupun sebentar ya. Nah, jadi TV-nya setar, sebentar lagi langsung standby, itu protek. Tetapi kalau standby sendiri itu tidak mau setar sama sekali. Jadi lampunya itu mendelang ya. Lampunya mendelang, hidup terus. Nah, nggak bisa diapa-apain itu. Oke, cara menganalisanya atau mengoreksi atau mencari kerusakannya. Jadi di sini kan kita coba dulu apakah FBT itu mau nyemprot atau mau istilahnya itu mau setar atau tidak ya. Namanya protek tetap setar ya. Tapi kan kadang FBT nggak mau nyemprot gitu ya. Oke, kita hidupkan saklar on off-nya. Kemudian kita colokkan listriknya ya, dan kita dengarkan FBT-nya. Nah, oke teman-teman. Di sini tadi saya mendengar ada frekuensi yang naik dari sinyal mesin yang hidup ini. Jadi ketika hidup datang, nah itu kalau nggak percaya nih, kita coba perhatikan untuk lampu indikatornya ya teman-teman ya. Untuk lampu indikatornya kita coba perhatikan di sini. Nah, oke teman-teman. Nah itu dia meredup. Ini standby, tadi itu start. Pertama kita hidupkan itu start, kemudian ini kembali standby ya. Jadi dia meredup standby. Nah, untuk mencarinya kita seperti ini saja teman-teman. Karena FBT-nya itu sempat nyemprot, kita langsung cek saja di out FBT ya. Cek tegangan di out FBT. Jadi apa saja yang ada di out FBT? Contohnya seperti ya tegangan vertikal, terus tegangan audio, tegangan video, heater, ABL dan AFC ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Oke, kita langsung saja mengukur tegangan untuk ABL-nya. Nah, mulai dari pojok sini ya. Kita ukur ABL-nya, dan caranya karena tadi hidup sebentar, ini dicabut, multi standby di sana ya. Oke, multi standby di pin ABL. Kita perhatikan saja multinya. Kemudian kita colokkan listriknya. Tes. Nah, setar sebentar dia naik 3 volt. Nah, dia masih ada tegangan ya. Masih ada tegangan 3 volt itu karena maksimalnya 5 volt ABL itu. Oke, ABL ada. Kemudian kita lanjut ke heater ya. Karena heater itu tegangannya AC, kita pindah ke AC. Nah, di sini sebelum R
sebelum resistor ya. Di sana sebelum resistor kita ukur. Oke, kita lanjut. Cabut lagi. Ya, cabut kemudian tancapkan lagi. Tes. Nah, gitarnya naik ya. Sampai 8 volt tadi ya. Setelah R juga naik ya. Tadi ya, naik. Itu masih naik, ada sisa tadi 1,5. Oke, heater aman ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke bawahnya lagi, yaitu tegangan 180 volt. Nah, DC lagi. Kita cabut lagi ya teman-teman ya. Kita pasang di Elco Plus. Di Elco Plus 250 volt, 15 mikro atau 47 mikro. Kita colokkan kembali. Itu sampai di sana multinya teman-teman. Nah ya. Oke, kita colokkan listriknya. Tes. Nah, itu dia teman-teman, naik berapa tadi? Naiknya cuma 30 sekian ya teman ya. Kita perhatikan kembali, kita coba lagi ya, coba lagi teman-teman. Ini ada penampakan ini teman-teman ya. Tes. Nah, ya kan 34 volt teman-teman. Sedangkan di situ butuhnya itu 180 sampai 200 teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencurigai ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke tegangan vertikal ya. Tegangan vertikalnya tadi saya sudah tunjukkan. Kalau untuk AFC-nya itu kadang kedetek, kadang tidak. Kita coba ke AC, kemudian cek AFC-nya berapa, colokkan set. Oke, 12 volt, 13 volt ya, hadir. Oke, AFC-nya normal. Kemudian kita lanjut ke tegangan vertikal. Oke, untuk tegangan vertikalnya tadi berapa? Kita cabut lagi. Pasang kembali, tes. Start 24 volt ya teman-teman ya. Berarti benar tadi perkiraan saya 24 volt. Karena vertikal seri sekian, kalau tidak menggunakan sistem simetris itu ya paling tidak 24 sampai 27 ya. Itu 27 itu untuk slim teman-teman. 27 sampai 30 itu untuk slim. Oke, untuk B plusnya di sini normalnya berapa? Kita cek aja teman-teman ya. Ini untuk catatan kita semua teman-teman. Oke, B plusnya tadi berapa? Lanjut, tes. 136 teman-teman. 138. Nah, kalau untuk B plusnya ini tidak turun ya ketika standby ya. Oke, tadi sudah kita temukan yaitu tegangan untuk videonya bermasalah. Nah, pertama yang harus kita cek yaitu kondisi elko. Untuk mengecek kondisi elko di dalam PCB atau ya posisi menancap di PCB ya. Nah, kita cek menggunakan alat ini teman-teman. Ini alat sederhana ya. Yaitu alatnya ESR meter analog ya, buatan sendiri menggunakan IC TL084. Kalau teman-teman ingin buat nanti saya share untuk layoutnya teman-teman ya, sabar ya. Untuk layoutnya nanti saya share. Yang penting jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita naikkan untuk trimpotnya, set. Oke, kita cek elko video karena tadi tegangan tidak mau naik. Untuk menggunakan SR meter ini sangat mudah teman-teman. Kita konekkan terlebih dahulu untuk probe-nya. Kemudian kita kalibrasi sampai ke yang ingin kita tentukan maksimalnya berapa. Kita taruh di skala 1 saja ya. Oke, taruh di situ. Tes. Fokus teralala. Oke, fokus ya. Kita cek elko-nya. Nah, ini elko-nya, tes. Nah, ini teman-teman, elko-nya nggak mau naik sama sekali teman-teman. Nah, beda dengan elko vertikal ya. Nah, itu elko vertikalnya. Aduh, tadi kita anjus ke 1 kok turun ya. Kita anjus lagi teman-teman. Nah, ini karena multinya udah tahunan ini ikut saya ini teman-teman ya. Tes, contohnya ini elko normal dan ini elko untuk videonya kosong teman-teman ya. Oke, langsung saja kita eksekusi mengganti elko-nya. Lepas teman-teman. Ini dia elko-nya teman-teman ya. Kalau dilihat secara fisik, kita coba lihat secara fisik ya. Oke, ini makanya jangan tertipu dengan fisik elko teman-teman ya. Ini kalau secara fisik dia itu bagus teman-teman. Nah, ini dia. Ya kan, tidak mencurigakan sama sekali.
sedikit ya, sedikit ya. Nah, yang bagian bawah juga masih bagus nih, makanya jangan terkecoh dengan kondisi elko. Kadang ada juga yang diginiin tuh. Oh, giniin. Oh, nggak ada isinya ini. Nah, ini ada isinya ini. Ya kan? Ini nilainya 250 volt dengan kapasitas 33 mikrofarad. Kita punyanya itu hanya 250 volt 15 mikro. Nah, ini dia teman-teman, saya punyanya hanya ini ya, 250 volt 15 mikro. Langsung saja kita ganti. Oke teman-teman, sudah terpasang ya elko-nya. Nah, kita potong dulu ya, kita potong-potong untuk kakinya biar tidak mengganggu nantinya. Kok tidak ditunjukkan mas tempatnya? Ada masa harus ditunjukkan ya. Kita urut saja, kita telusuri saja jalurnya dari out FBT ya teman-teman ya. Jadi kita itu jangan bingung untuk mencari di mana letak komponen ini ya. Ketika kita menunjukkan nilai sekian dengan tegangan sekian untuk untuk mengasupi komponen ini, itu kita kan sudah jelas ya. Misalkan kita jelaskan untuk mengasupi atau memberikan tegangan pada vertikal. Vertikal itu kita ngambilnya dari mana? Dari FBT misalkan. Dicari saja out FBT untuk vertikalnya. Itu telusuri jalurnya. Tinggal gitu aja teman-teman ya. Jangan bingung teman-teman. Jangan bingung. Jadi kita takut untuk salah untuk letaknya, karena letak semua PCB walaupun mereknya sama itu kadang berbeda teman-teman. Jadi tidak untuk jadi pacuan untuk letaknya ya. Kita untuk nilainya saja ya, untuk nilainya. Jadi tadi adalah nilai untuk video jalurnya dari out FBT ya. Out FBT kan tadi sudah saya sebutkan pitotnya kemana. Itu larinya pastinya untuk ke R. Pertama ke R fuse ya. R fuse, kemudian ke dioda penyearahnya, kemudian elko, lanjut ke RGB di sini. Di sini masuk ke sini dia ya. Oke. Jadi untuk yang lain sama. Untuk yang lain seperti vertikal ya, misalkan itu misalkan tegangannya kurang atau proteknya itu di vertikal. Mas, kalau misalkan tegangan normal semua, misalkan tadi ya kita cek tegangan normal semua tapi masih protek mas. Itu cara yang kedua kalau saya ya. Cara yang kedua, kita cek elko satu per satu dari outputnya, dari output FBT ya, seperti elko vertikal, elko P plus elko video tadi. Terus kemudian kita cek juga ABL-nya apakah sampai ke IC di sini ya. Karena ABL itu dari sini, dari ABL di sini ya, kelihatan ya, dari ABL di sini itu tidak langsung ke sini. Tidak langsung ke sini, tapi dia melewati sebuah komponen di sini, resistor ada. Dan dia itu ngambilnya juga dari tegangan video. Ya, dari tegangan video. Dari tegangan video di sini melewati sebuah resistor. Kalau tidak salah itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia ya. Di sini ada sebuah resistor ini, teman-teman. Kelihatan nggak ini? Nah, di situ ada sebuah resistor, teman-teman. Ini dia. Ini resistor dari tegangan 180, dia masuk ke jalur ABL ya. Jalur ABL. Kalau untuk protektornya di sini, ini proteknya ini. Ini dia proteknya. Ini sensor proteknya, kalau ini untuk ABL-nya. Seperti yang saya jelaskan, kalau untuk jalur ABL itu silakan tonton video saya yang tentang TV tidak kontras tapi OSD normal. Itu kan kerusakan di ABL. Sudah saya jelaskan di situ untuk jalur-jalur ABL. Kalau teman-teman tidak paham dan mereknya itu berbeda, teman-teman bisa download skemanya dari mesin yang teman-teman kerjakan. Kalau susah mencari skemanya, cari saja skema untuk yang ingin kita butuhkan. Misalkan kita membahas tentang audio, cari saja untuk skema audionya. Seperti itu teman-teman, caranya seperti itu. Misalkan untuk ABL, cari saja untuk ABL, ada skema ABL TV sekian. Seperti itu, insya Allah nanti ada solusinya ada. Kalau tidak ada ya terpaksa kita harus mencari skema penuh dari mesin yang teman-teman kerjakan. Caranya itu seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak paham mesin dan ingin tahu jalurnya. Oke ya, paham ya? Oke, langsung saja kita coba.
Masya Allah, ini masih kepasang tadi teman-teman ya. Tadi masih hidup teman-teman, pasti teman-teman lihatnya ini. Oke, kita coba saja teman-teman. Kita tancapkan, kita hidupkan. Pas. Nah, ya kan? Sudah tidak redup lagi kan? Oke, kita cek untuk tegangan videonya berapa ya normalnya ya. Tegangan video normalnya berapa ya? Tadi lupa untuk mencabut cek listriknya. Untuk teman-teman saya peringatkan hati-hati ya, karena itu tegangan tinggi 300 volt teman-teman. Oke, kita cek untuk tegangan videonya berapa. Di sini terukur 187 volt teman-teman. Kemudian melompati R menuju ABL. Di sini terukur 4 volt ya ABL-nya. Kita cek ABL-nya lagi dan terukur 5 volt karena tadi terukur berapa ya? Terukur 3 ya tadi ya. Nah, itu karena dari tegangan video itu sudah kurang, teman-teman. Nah, ini dia normalnya ABL 5 volt ya. Kemudian kita cek gambarnya. Astagfirullahaladzim, jatuh teman-teman multinya. Nah, ya kan sudah mau tampil dia teman-teman. Oke, sampai di sini saja video kali ini ya. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan penjelasan saya ini sedikit membantu untuk teman-teman yang baru belajar servis televisi. Intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita belajar dari awal tidak pernah pegang, misalkan saya belum pernah servis TV sub, itu gampang teman-teman. Maaf ya, bukan saya menggampangkan, tapi caranya seperti ini. Misalkan kita mengerjakan sebuah televisi sub dan kita tidak tahu untuk data-data tegangannya, untuk data data komponennya, teman-teman bisa download skemanya ya, bisa download skemanya. Kalau untuk data tegangan itu biasanya ada di PCB. Kalau tidak ada, coba saya ukur ya teman-teman ya. Saya ukur satu persatu. Kalau untuk vertikal tadi sudah ya, untuk vertikal tadi sudah. Coba kita ukur di out vertikal teman-teman. Kita ukur di out vertikal. Di sini terukur 13 volt ya. Nah, 13 volt. Di sebelah satunya juga 13 volt. Kemudian untuk di sini ada tegangan audionya. Untuk tegangan audio 11 volt masuk ke sini. Kemudian di sini untuk ini mungkin untuk osilatornya yang menyuplai semuanya ini, seperti tegangan tuner. Intinya dari tegangan 14 volt itu nanti dibagi diperkecil ya sampai 3,3 volt. Karena mungkin di sini menggunakan data SDA SCL ya. Nah, ini dia 3,3 volt. Nah, menggunakan data ya. Oke. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Untuk SDA SCL-nya 3,3 volt seperti biasa. Dan di sini tunernya juga membutuhkan tegangan 33 volt. Untuk VT tidak ada. Karena ini SDA SCL atau biasa menyebutnya itu apa ya? PLL kalau tidak salah ya. Oke, teman-teman paham ya? Di sini kalau untuk primernya di sini tidak menggunakan optocoupler. Ya, tidak menggunakan optocoupler di sini. Untuk tegangan basis apa ini namanya? Basis horizontal, teman-teman. Basis horizontal itu kalau tidak salah AC. Kita coba cek menggunakan AC untuk basis horizontalnya. Di sini terukur 0,80 volt, teman-teman, dengan skala 20 volt AC, ya. Kalau untuk tegangan drivernya itu masih DC. Drivernya itu dari sini ya, dari sini itu DC 8 volt ya. Kemudian untuk dari switch dari IC chroma itu di sini, maaf ya, bentar. Oke, di sini ya, yaitu 0,35. Kita coba standby-nya pakai apa ini? Remote-nya nggak ada ya. Itu ya tegangannya 0,35 star ini. Oke, itu saja ya mungkin teman-teman ya. Kalau untuk yang lain silakan teman-teman cari sendiri.
karena durasinya biar tidak terlalu lama. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, dan jangan lupa jika ada pertanyaan ditinggalkan di kolom komentar, mudah-mudahan saya sempat menjawabnya. Kalau tidak sempat ya bisa dibantu dengan teman yang lain yang lebih senior dari saya. Dan untuk seniornya juga silakan, jika ada kekurangan dari saya di kolom komentar, tinggalkan komentar Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.